Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat renungan harian. Kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini, semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya hidup dan kehidupan kami adalah milik-Mu. Kami rindu perjalanan hidup kami dituntun oleh firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat memahami dengan benar. Dan kami pun berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19b sampai ayat 27. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh darinya, Gehasi hamba Elisa, abdi Allah itu berkata, "Sesungguhnya tuanku terlalu baik hati kepada Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu darinya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, ia segera turun dari kereta untuk menemui dia dan berkata, "Baik-baikkah semuanya?" Jawabnya, "Semuanya baik, hanya tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja 2 orang muda dari antara rombongan Nabi datang kepadaku dari pegunungan Efraim. Berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 pasang pakaian." Kata Naaman, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian di dalam 2 kantong. Ia lalu memberikannya kepada 2 hambanya dan mereka ini membawanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, Gehasi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehasi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, "Dari mana engkau, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Lalu Gehasi keluar dari hadapannya, ia kena penyakit kulit putih seperti salju. Amin. Tema renungan kita ialah mengejar harta, atau dalam bahasa Toraja dikatakan umpa budai eyanan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, harta adalah hal yang sangat berharga bagi manusia. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tak jarang pula orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta. Ada yang berebut harta dengan saudara, ada yang mencuri dan membunuh untuk merampas harta orang lain. Ada pula yang melakukan korupsi seperti yang banyak sekali terjadi di negara kita. Mereka ingin mengejar harta dengan menghalalkan segala cara. Saudara-saudara, demikian pula yang muncul dalam hati Gehasi, hamba Elisa. Timbul perasaan cinta harta dalam hatinya. Ia memanfaatkan keinginan Naaman
untuk memberikan persembahan. Sekalipun Naaman sudah dalam perjalanan pulang ke negerinya, Gehazi berupaya untuk mengejarnya. Gehazi berbohong untuk mendapatkan harta dari Naaman. Gehazi mengatakan bahwa Nabi Elisa yang mengutusnya untuk meminta harta. Naaman menyambut baik permintaan itu dan memberikan 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian. Gehazi sangat senang kembali ke rumahnya untuk menyimpan harta yang telah diperolehnya, harta yang tidak seharusnya ia kejar dan dapatkan. Elisa sadar akan hal tersebut, lalu memberikan hukuman kepada Gehazi. Penyakit kulit Naaman melekat pada Gehazi sebagai hukuman karena mengejar harta dengan berdusta. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita semua menginginkan harta atau uang dalam hidup ini. Kita bekerja keras untuk bertahan hidup, tetapi tak jarang kita tergoda seperti Gehazi yang mengejar harta dengan tidak benar. Kita berbohong, menyingkirkan rekan kerja, mengambil yang bukan hak kita. Tuhan mau kita bekerja keras, memperoleh harta dengan benar, dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, akan ada hukuman bagi yang mengejar harta dengan curang, dengan cara yang tidak benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberi ruang dan waktu untuk sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami belajar oleh firman-Mu bagaimana kami dapat bertahan hidup dengan berjuang dan berusaha. Dan apa yang kami kerjakan, kami usahakan, kami mohon kiranya kami mengerjakannya dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi suluh bagi langkah kami. Kami tidak mengejar harta atau memperoleh harta dengan tidak benar. Kami mohon, tolonglah kami ya Roh Kudus. Kami mohon juga Engkau berkati kami dalam segala aktivitas kami hari ini, dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kiranya kami kerjakan dengan takut akan Tuhan. Tuhan dimuliakan dari hidup kami. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya, dilindungilah dan dipeliharalah anak-anak kami dalam masa tumbuh kembangnya, juga dalam pendidikan, bahkan di masa muda mereka. Kami mohon juga kasih setia Tuhan terus menopang dan memulihkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan penyakit dalam perjuangan mereka, dalam upaya perawatan. Tuhan tolonglah, pulihkanlah keadaan mereka. Yang berduka dihiburkanlah, yang berbeban berat karena berbagai persoalan-persoalan hidup, Engkaulah sang sumber hikmat, kiranya juga akan memberi kelegaan, menguatkan dan menopang dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Diberkatilah kiranya saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, keberhasilan yang boleh diraih. Sempurnakanlah sukacita mereka. Berkati gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Kiranya sungguh-sungguh hidup dalam cinta kasih Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Juga diberkatilah pemimpin-pemimpin kami. Diberkatilah bangsa kami, bahkan dunia ini. Dipulihkanlah keadaan bangsa dan dunia kami dari berbagai kemelut hidup. Dilindungilah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Saudara-saudara, sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.